aku mau ke Surabaya seperti biasa naik kereta. Ini suatu hal yang bukan pertama kali sih. Ini kedua kalinya aku ke Surabaya naik kereta. Jadi ini vlog mudik karena aku nggak punya desa dan aku punya saudara di Surabaya, tapi aku nggak ke rumah saudaraku, cuman iseng aja di Surabaya. Paling nanti nge-mall, makan, habis itu balik, dan kereta balikku jam 20. Oke, kita check in dulu. Aduh, jadi keretanya udah sampai. Jadi sekarang aku udah sampai di stasiun Gubeng. Ini sebenarnya aku langsung ke wisata wisata perahu Kalimas. Cuman ruteku yang rute mana ya? Rute Monumen Kapal Selam. Sebenarnya ada dua rute, ada Monumen Kapal Selam sama rute Museum Pendidikan. Jadi aku pilihnya yang rute Monumen Kapal Selam. Nah, ini arahnya ke GC kalau nggak salah. Tadi aku udah lihat maps. Sebenarnya aku juga sering main ke Surabaya, cuman nggak tahu kalau jalan lewatnya mana. Ini rute yang paling cepat kayaknya lewat gang sempit itu. Terus habis itu baru keluar, terus kita nyebrang jalan. Nah, untuk biaya tiketnya sendiri untuk naik perahu itu tadi aku biayanya 10.000. Di situ murah banget. Cuman aku nggak tahu di webnya sih masih bisa ya booking tiketnya, cuman nggak tahu lagi deh kalau semisal ini kan hari banget, hari raya banget, takutnya nanti ternyata udah tutup aja, dia nggak operasi, ya gimana dong. Kalau nggak operasi berarti kita ganti rute. Aku nggak tahu nanti ganti rutenya di mana. Yang pasti kita lihat maps dulu, takut nyasar karena ini jamnya mepet banget. Sama tiket aku itu jam berapa ya? Jam 17. Itu udah maksimal. Kalau semisal tuh kan tambah jauh. Kalau semisal kalau semisal lebih dari jam 17 itu bakal di cancel secara otomatis karena tiketnya itu per jam 12 siang. Itu tiket yang naik jam 17 dibuka. Terus begitu selanjutnya sampai yang jam malam. Ini aku nyebrang dulu. Ini aku benerannya kayak takut. Aku pakai. Ini agak susah juga ya. Nah, nice, teman-teman. Kita melangkah ke sana. Nah, pokoknya kita jalan aja. Nanti ketemu keluar dari GC yang flyover. Kalau misal kalian tahu, ini itu gang kecil lewat sana. Jadi kalau misal kalian penasaran, mending ikut aku keliling buat naik perahu. Semoga buka, harapanku semoga buka sih. Kalau misal sampai tutup aja, aku kayaknya bakal ke alun-alun Surabaya deh. Kayak lihat yang bisa dilihat. Mungkin kalau di alun-alun Surabaya museum yang di bawah itu. Terus dan kalian tahu ini outfitku kayak Habibi banget, bener-bener Habibi yang pakai baju gamis sampai bawah itu. See you teman-teman. Aku nggak mau video ini panjang-panjang karena kalau semisal aku ganti ke tab aku yang buat ngedit itu susah banget karena tab aku memorinya kecil kan. Aku jalan dulu sampai ketemu di perahunya. Bye bye teman-teman. Jangan bye bye, ikutin terus. Kita jalan. Deket kok sebenarnya, kalau misal kalian mau jalan pun juga dekat. Jaraknya sekitar kurang lebih 1 kilo dari stasiun Gubeng. Ini kenapa aku harus jalan cepat karena ada waktunya. Ini udah jam 16 lebih dan perahunya terakhir jam 17. Oke, nice. Jadi ini aku udah sampai Grand City sebenarnya.
Jadi tinggal dikit lagi ke sana ya. Kayak waduh, aku kayaknya salah deh rute aku. Rute aku seharusnya ke sana. Sana. Gak tahu ding. Benar. Nah, ini jalannya benar ternyata. Jadi dari tadi stasiun Gubeng aku harus ambil ke Jalan Grand City yang gang kecil itu. Terus jalan lurus aja ngikutin jalan sampai ketemu di nggak tahu ini jalan apa. Pokoknya jalan ini. Terus nah, lokasinya itu masih di ujung sana. Sedangkan aku menikmati kesendirianku dengan jalan kaki as always. Wah, ada tempat kopi-kopian sih di sini. Coba lihat. Bentar. Gimana ya? Coba lihat. Benar mana sih? Lah mana? Nah, ini ada tempat Jokopi. Kalau misal kalian pengen ngopi dulu sambil chill, cuman ini aku buru-buru karena udah jam 6:30, jam 6:30. Dan perahunya itu seharusnya jam 5 udah. Wah, kayaknya ini tutup deh. Seriusan deh. Aduh, kayaknya ini tutup karena seharusnya kalau ada pun di sini di samping aku ini kan kali ya. Nah, di sini itu tempatnya perahu. Kalau semisal ini kan kayak sepi banget. Woi. Jadi panik dikit sih aku sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Coba aja sampai situ dulu, sampai benar-benar yang tiket masuknya. Setelah dilihat, kalau semisal memang buka ya rezeki. Kalau semisal belum buka ya diulang kembali vlognya. Nggak usah panik karena kan juga deket dari rumah. Tapi berangkatnya itu yang kayak gemes. Males banget teman-teman berangkatnya karena rumahku kan juga butuh waktu ya kalau ke stasiun Sidoarjo. Deket sih, cuman ya harus diantar, nggak bisa jalan kaki, nggak yang sedekat itu. Jadi ini aku mau sampai, nanti aku update lagi. Coba lihat. Nah, itu aku harus nyebrang, terus tinggal jalan dikit lurus, udah sampai deh. Aduh, aku deg-degan. Ini udah sampai tempatnya. Cuman kok sepi banget. Ini aku harus tanya kemana. Salah jalan lagi. Aduh. Buka nggak ya? Udah buru-buru kesini, udah keringetan ini badan aku. Terus tutup. Aduh. Coba kita tanya dulu. Buka atau enggak? Kayaknya sih ini tutup. But ini tanyanya kemana ya? Oh, ini buka teman-teman. Wah, buka. Iya. Sudah. Oh ya. Wow, buka. Buka teman-teman. Benar, aku panik. Mana ya? Oh, ini. Wah, buka. Iya, sama-sama. Wih, dapet. Buka ternyata. Tak kira bakal tutup. Rezeki banget ternyata. Aduh. Ini loketnya. Nah, terus ini perahunya teman-teman, coba lihat. Aduh, gemes banget. Nggak kelihatan ya kalian ya. Nah, gemes banget. Terus di situ tuh ada banyak ternyata. Wah. Oh ya. Permisi, Mas. Ya. Wow. Kita naik. Langsung naik. Ini langsung naik ceritanya. Oh, ya.
Bentar, Pak. Pakai perahu aja nggak apa-apa. Oh iya. Wih. Langsung naik. Bentar, kita harus pakai ini dulu. Repot banget. Pakai pelampung. Wah. Jadi biar ada dokumentasi double harus. Cara ngambilnya atas. Wow. Nice. Ini aku setelah naik perahu, bener-bener kayak seru banget. Apa ya, fun banget. Aku lagi bayangin naik perahu. Itu naik perahunya bukan di Surabaya, tapi di Aussie. Terus dengan pemandangan-pemandangan yang oke lah, kalau yang city kayak kota-kota gedung-gedung oke banget. Dan kalau semisal kalian tahu, kalau di sini itu lebih enak sama teman-teman kalian. Jadi kalau semisal rame itu lebih enak. Tapi kalau semisal kalian pengen me time, aduh cocok banget deh ngedebat. Karena di sini itu juga kalau semisal wisatanya cuma satu tok gitu, kayaknya juga tetap berangkat deh. Kayaknya ya. Dan soalnya tadi itu aku benar-benar cuma 3 orang aja dan itu tetap berangkat. Seru banget. Jadi nggak begitu rame. Jadi apa ya? Pengalamannya atau menikmati momen-momen naik perahu itu dapat banget karena kan juga nggak rame. Terus yang kedua juga tadi anak yang naik itu bocil, cuman dia nggak resek atau dia itu kayak ya udah enjoy aja. Jadi ini pengalaman yang seru sih, kalian wajib cobain kalau semisal kalian main ke Surabaya. Dan kalau semisal beli tiketnya nanti aku tulis di deskripsi tiket untuk pemesanan tiket untuk beli tiketnya apa sih. Yaitu aku mau ngelanjutin perjalanan kalau nggak ke WTC karena aku harus store kupon. Habis itu kita balik, nunggu jam 8 baliknya. Kita kemana ya? Ke TP kali ya. Soalnya kalau di Delta mallnya nggak ada apa-apa, cuman gitu-gitu doang. Kalau ke TP juga lumayan jauh jalannya, atau cuma nongkrong doang juga bingung mau cari tongkrongan di mana. Oke, lanjut nanti. Bye bye. Jadi setelah aku naik perahu tadi, aku memutuskan untuk ke alun-alun Surabaya. Jadi aku bingung kan, tadinya itu aku mau ke TP atau WTC atau Delta. Soalnya kan aku emang ada butuhnya ke WTC buat naruh kupon. Nah, berhubung kayak daripada ke TP, karena aku juga 2 hari yang lalu udah ke TP dan udah beli juga. Ya udah, aku mutusin buat ke WTC aja, sekalian nunggu tiket kereta balik. Berhubung ini masih sore dan kereta aku masih jam 8, jadi sayang banget kalau semisal aku langsung balik. Mending aku ajak kalian ke alun-alun Surabaya karena itu tempatnya deket banget. Bener-bener deket banget dari tempat apa tadi? Perahu. Ini bener-bener aku udah sampai di area alun-alun Surabaya. Oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau di sini itu masih ada ininya teman-teman. Jadi kayak apa ya namanya, museum di bawahnya. Jadi kayak entah itu disebutnya museum atau entah itu
kayak cuman lukisan gitu doang gitu. Biasanya sih cuman lukisan kalau semisal nggak ada event. Tapi kalau semisal ada event, ya tergantung eventnya. Event apa dulu? Cuman kayaknya ini nggak ada event karena sepi. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian, langsung aja kita masuk ke dalamnya. Dan mungkin nanti videonya bakal agak blur karena aku nggak tahu ini cara nyetingnya kayak gimana. Karena aku belum explore si DJI ku. Jadi ikutin terus keseruan aku. Nah, kalau semisal kalian lihat bangunan kaca yang ada di belakang aku, ini pintu masuk buat akses ke museumnya. Jadi langsung aja aku ajak kalian turun dari pintu masuk sini. Oh ya teman-teman, kalau di sini itu biasanya nggak boleh bawa makanan sama minuman. Biasanya kalau bawa makanan sama minuman itu bakal dititipin di situ. Kita langsung aja masuk. Aduh sepi banget ya. Panas lagi. Eskalatornya mati. Kok malah review eskalator? Gimana sih? Nah ini tuh sebenarnya kalau buat anak-anak pameran itu biasanya juga bisa di bawah sini. Itu tergantung event. Kalau semisal event lagi ada event Surabaya gitu, di sini bakal rame. Nah ini baru dingin. Terus di sini itu banyak sejarah deh. Kayak coba lihat kayak gini. Terus wah ini ada lukisan kayak gini. Aku nggak bakal banyak kayak tahu sejarahnya juga sih, cuman di sini intinya kayak ada lukisan kayak gini aja. Nah ini lukisan siapa aja, coba kalian lihat sendiri. Makanya datang ke sini. Males banget ngasih informasi. Bener, aku kasih tahu satu aja. Nah ini bangunan sisi barat, Simpang Se, Society Sumber KITLF, nggak tahu itu apa. Jujur aku juga nggak suka sejarah, jadi ini aku nggak tahu lukisan siapa. Nah terus biasanya tuh anak-anak nongkrongnya di sini. Nah ini tuh kayak tangga gitu loh. Nah gitu teman-teman, ini nggak tahu lagi ada perkumpulan apa, lagi rame banget. Terus di sana itu cuman tempat biasa aja. Udah dalamnya cuman gini aja. Sisanya kita mau ke musola masjidnya Alun-Alun Surabaya. Jadi nanti aku sholat di situ, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ke WTC. Habis ke WTC makan mungkin. Kalau misal aku lagi mood makan. Habis ke WTC makan, kita balik ke Gubeng, jalan kaki lagi. Oke? See you. Jadi aku udah sampai di Alun-Alun Surabaya. Ini udah sampai di depannya Masjid Agung Alun-Alun Surabaya. Nah ini tuh, ini Masjid Agungnya. Aku nunggu waktu maghrib, belum azan. Jadi aku bakal sholat di sini. Habis sholat aku bakal ke WTC, nunggu sampai jam 8. Habis jam 8 aku baru balik ke ke stasiun buat balik ke rumah pulang. Nah nih mungkin kalian baru lihat di sini enak banget kalau sepi gini, biasanya crowded banget. Nah bentar aku kok zoom in zoom out. Ya udah ini aja sedikit dari, mungkin kita berpisah sampai sini dulu aja ya. Karena kan kalau semisal harus ikut ke WTC, aku ke WTC kebutuhannya juga cuma naruh kupon. Habis itu makan, ya kalau sempat aku makan, kalau makanannya enak sih aku bakal review juga. Kalau semisal enggak ya udah, so sorry. Mungkin sampai sini dulu aja lah teman-teman ya, liburan kali ini. Baterai aku juga habis. Bye bye teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment. Yeay, thank you.